Jadi pertanyaannya ini sebenarnya hampir sama ya, dari 1 tahun yang lalu, bahkan hampir 2 tahun, banyak sekali yang bertanya, cuma belum saya jawab. Salam, assalamualaikum. Halo kesayangan, ketemu lagi dengan saya Reni Wongdeso. Buat teman-teman yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan perkenalkan, nama saya Reni Wongdeso, biasa dipanggil Reni. Saya berasal dari Jawa Timur, Banyuwangi. Halo Banyuwangi. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau menjawab pertanyaan keluarga online kesayangan Reni Wongdeso yang jauh di sana, dekat di hati. Nah, kalau kalian lihat judulnya, itu ada Mbak Dian Bara kan, ada senja juga. Jadi ada kaitannya dengan Mbak Dian Bara. Dan sebelumnya saya juga sudah SMS Mbak Dian Bara minta izin ya buat mencantumkan nama dia di YouTube saya, teman-teman. Nah, mungkin kalian juga bingung ya, Mbak Dian sekarang kan di Inggris ya, dan saya di Indonesia ya. Dan saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Dian Bara dan juga Daniel ya, Den. Oke, langsung saja buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana. Saya penasaran Mbak sama rumah Mbak Reni itu waktu beli sudah berbentuk rumah atau tanah. Nah ini berarti dia follower saya yang baru. Kalau follower saya yang lama pasti sudah tahu. Jadi waktu saya beli ini masih berupa tanah ya. Kalau masih berbentuk tanah, siapa yang mendesain? Kenapa? Kepikir ada dapur mewah. Terima kasih, semoga berkenan dijawab. Siap teman-teman ya. Terus ini hampir sama sih ya. Mbak Reni sampean kok dapat tanah di situ, view-nya cantik, cari sendiri apa dapat dari orang? Terima kasih. Oke, jadi ini pertanyaannya hampir sama teman-teman, saya jawab dulu. Jadi tanah ini dulu ceritanya, oke, singkat cerita, saya membelinya tahun 2017 ya. Waktu itu saya dan suami masih tinggal di Shanghai dan kita sempat pulang ke Indonesia ya, mencari tanah di area sini. Nah, waktu itu teman saya di Banyuwangi itu Mbak Dian ya, Mbak Dian Bara dan Den. Dan saya sempat diantar Mbak Dian dan Den mencari lokasi, kalau nggak salah itu 9 sampai 10 atau 12 tempat ya. Jadi dari tempat satu ke satunya itu teman-teman kita diantar waktu itu ya. Dan juga saya terima kasih banyak ya di sini intinya buat Mbak Dian Bara, Den dan juga keluarganya. Matur nuwun. Dari sekian banyak lahan yang kita kunjungi itu nggak cocok dengan saya dan suami. Dan akhirnya setelah beberapa minggu kita pulang ke Shanghai ya teman-teman ya, karena waktu itu suami masih kerja, tahun 2017 suami masih kerja ya. Dan setelah beberapa minggu itu Mbak Dian Bara kirim video ya tentang tanah ini ya, video ya di situ, terus katanya Beb ini ada tempat bagus gitu ya. Jadi kanan kiri itu view-nya dapat ya, bisa lihat gunung dan juga bisa lihat pantai gitu kan ya. Terus dia kirim video dan dari situlah saya bilang, saya kasih lihat ke suami kan. Nah, kita berdua suka. Nah, jadi tanah ini tuh yang beliin Mbak Dian teman-teman ya, Mbak Dian Bara. Kalian pasti tahu kan ya. Nah, jadi cuma lewat HP aja kita suka, ya sudah kita beli. Jadi pembelian, jadi uang semua itu waktu itu saya serahkan ke Mbak Dian ya. Saya minta tolong Mbak Dian buat ngasih ke orangnya, karena kita posisi masih di Shanghai, karena kita kan nggak bisa pulang lagi, maksudnya ya kita nggak bisa baru pulang terus pulang lagi. Jadi saya minta tolong Mbak Dian Bara untuk mengurus semuanya teman-teman. Nah, oke.
Terus tahun 2017 itu ya mulai saya biarkan tanahnya karena masih berupa sawah, masih basah, jadi harus dikeringkan dulu. Saya biarkan itu 2 tahun. Jadi saya biarkan mengering dulu teman-teman, dan waktu itu saya juga harus mengurus IMB kan ya. Jadi kalau tanah berupa sawah itu harus dikeringkan dulu, kita harus izin dulu, banyak dokumen yang harus kita urus teman-teman, nggak semudah membalikkan tangan ya toh. Jadi teman-teman pasti paham lah ya. Jadi harus urus ini itu dan itu aja, belum tentu kita disetujui ya. Jadi harus lengkap dulu pokoknya teman-teman, penuh perjuangan waktu itu. Perjuangan saya untuk mendapatkan IMB di sini itu tidak mudah karena ini adalah tanah sawah ya. Oke, terus kenapa kok punya ide punya dapur di belakang, dapur mewah itu loh teman-teman ya, yang sering banget saya ngonten di belakang hampir setiap hari. Nah, oke, kalau dapur belakang itu saya terinspirasi dengan YouTuber yang di China. Nah, oke, jadi dari dialah saya terinspirasi. Karena waktu itu saya kepikiran kalau saya nanam-nanam sayur di belakang itu nanti bisa langsung saya masak di dapur sebelahnya gitu. Waktu itu masih berupa tanah kosong, belum ada tanamannya ya. Cuma saya kepikiran ya udah di sini nanti kebun, ditanamin sayur-sayuran. Terus sebelahnya tuh aku pengen punya dapur gitu kan ya. Nah, karena nama saya itu Deso, Reni Wong Deso, jadi di situ saya kepikiran ya udah kayaknya cocok banget kalau saya buat dapur desa ya teman-teman ya, dapur ala-ala desa gitu. Terus petik-petik sayur, masak. Jadi saya terinspirasi dari YouTuber China ya, yang di Cina ya, di ZD. Pasti kalian tahu lah karena dia tuh bener-bener apa ya, menginspirasi banyak orang ya. Siapa yang mendesain rumah ini Mbak Reni? Oke. Yang mendesain rumah ini tuh suami, dan saya juga membantu dan dengan bantuan arsitek ya yang di Jakarta, teman-teman. Jadi tentunya suami itu ikut andil banyak, dan waktu kita membangun juga banyak yang dirubah ya, banyak yang dirubah ya karena kita pengen pas di hati kita teman-teman ya, karena rumah impian saya dan suami. Jadi kalau ada yang nggak cocok kita rubah, kayak dapur waktu itu kan ini kayaknya kurang besar. Nah, karena kita masih ada tanah di depannya, ya udah kita jebol, kita besarkan. Jadi setelah gambar jadi ada beberapa yang dirubah teman-teman. Oke, jadi yang mendesain suami dan saya juga membantu sedikit-sedikit dan dengan bantuan arsitek. Oke ya teman-teman ya. Terus oke, tentang balkoni ya, kalau nggak salah videonya 2 minggu yang lalu itu saya review lantai 2 ini. Banyak sekali yang komen tentang gazebo yang di situ ya teman-teman. Mbak Reni itu kenapa nggak dikasih pagar atau pintu? Kayaknya ngeri banget gitu ya. Aku lihatnya ngeri, aku lihatnya takut. Nah, kenapa nggak dikasih pintu? Oke, saya jawab teman-teman. Kenapa nggak kita kasih pintu? Kalau pintu ke gazebo itu, kalau masuk ke gazebo itu kita kasih pintu. Jadi buat anak-anak itu tidak bisa ya, karena emang ada kuncinya kayak gini. Nah, dan itu gazebo bukan untuk anak-anak. Kalaupun anak-anak nanti naik ke atas harus didampingin orang tua. Tidak boleh anak-anak itu naik ke atas sendiri ya. Jadi kalau itu nggak dibukain kayak gini, anak-anak juga nggak bakalan bisa. Nah, terus kenapa nggak dikasih pintu? Nah, kenapa nggak dikasih pintu? Nah, jadi dari atas ini teman-teman, biasanya tuh suami sama anak-anak, ya maksudnya anaknya suami, bukan anak-anak kecil ya. Anaknya suami, teman-teman, ya, itu sering banget mereka tuh loncat ya. Jadi dari lantai atas itu, lantai 2, mereka tuh loncat ke bawah ke kolam renang. Ya. Jadi di sini jawabannya kenapa tidak kita kasih pintu. Kalau dikasih pintu teman-teman itu malah repot banget. Nanti dibuka ke sini, buka ke sana, ya toh. Sudah gazebo itu kan nggak terlalu besar. Jadi kalau kita kasih pintu itu repot banget jadinya. Nah,
emang dari dulu itu nggak dikasih pintu yang turunnya ke kolam. Oke, sekarang saya mau menjawab berapa habis totalnya pembangunan villa ini. Nah, kalau buat saya dan suami ini angka yang besar ya teman-teman, karena kita bukan orang kaya ya. Itu habisnya, oke, ini bukan masalah pamer ataupun apa, karena banyak sekali yang bertanya. Sebenarnya saya tuh sempat berpikir 100 kali gitu loh, dan saya juga bertanya dengan suami, perlu nggak kita jawabnya, karena banyak sekali yang bertanya, bahkan ada yang DM, ada beberapa kali yang DM saya tanya gitu kan. Terus nggak mungkin akan saya balas satu persatu ya teman-teman, jadi jawabannya di sini. Jadi total habisnya tuh kurang lebih 3,5 M teman-teman. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman rumahnya lebih besar dan habisnya kurang dari itu, mungkin karena bahan yang kita pakai itu beda ya. Itu bukan, mungkin aja teman-teman yang rumahnya lebih kecil terus habisnya lebih banyak. Mungkin juga bahannya, jadi semua bahan itu kita yang milih ya. Jadi kan dikasih tahu pilih yang mana gitu kan ya. Nah, jadi saya dan suami yang memilihnya. Terus ini tidak termasuk furniture ya teman-teman. Jadi 3,5 itu tidak termasuk furniture. Itu beda lagi. Karena kalau furniture itu kita ngisinya tuh nggak langsung. Jadi kalau kita punya uang, ya beli. Yang penting kita sudah bisa tinggal di sini, gitu aja sih ya, pelan-pelan. Yang penting ada ranjang, kita bisa tidur. Nanti kapan lagi kalau kita punya rezeki, kita beli sofa. Nah, lagi nanti kalau kita punya rezeki, kita beli TV. Ya itu, maksudnya nggak langsung kita isi semuanya, nggak teman-teman. Nah, karena kita bukan orang kaya ya. Jadi pelan-pelan. Nah, puji Tuhan sekarang sudah mulai penuh ya, mungkin sih ada beberapa yang belum terisi ya, nunggu aja nanti kalau ada rezeki kita isi gitu aja sih, nggak ngoyo kita nggak ngoyo, yang penting orang utang ya teman-teman ya, kalaupun utang juga dibayar sendiri sih ya, jadi nggak masalah. Kak Reni coba dong sesekali pakai baju seksi kalau pergi sama suami, biar kayak istri-istri bule lainnya sayang ya. Emang dari sononya, kalau saya itu dari dulu sih ya, meskipun dulu waktu saya masih muda, aku tuh kurang pede kalau pakai baju terlalu terbuka gitu ya. Gak tahu kenapa, waktu itu badanku masih kurus saja aku nggak pede, apalagi sekarang saya gemuk dan umur saya sudah 42. Mungkin bukan masanya lagi kalau menurut saya ya teman-teman. Tapi kembali lagi setiap orang itu kan beda-beda. Terus saya juga sangat terima kasih banget buat suami saya. Meski suami saya itu bule, tidak pernah menuntut saya untuk berpakaian seksi kalau saya keluar sama dia teman-teman. Jadi terserah saya. Paling dulu waktu saya kurus tuh paling pakai baju seksi cuma segini gitu aja. Terus kadang pakai celana pendek. Kalau pakai celana pendek tuh pakai kaos, udah itu aja. Jadi jarang banget saya tuh pakai baju yang kebuka gitu teman-teman. Ya itu mungkin karena saya itu kurang pede itu aja sih ya. Tapi ya itu kembali lagi ke selera masing-masing ya. Bukan berarti saya menjawab pertanyaan ini saya tidak suka dengan kamu, bukan. Karena juga memang beberapa komen yang sama. Pengen saya lihat pakai baju seksi gitu ya, apalagi sekarang kalau saya masak di dapur belakang kayak gitu pakai baju seksi, terus yang melihat orang banyak, ayo piye. Dan anakku tuh loh sebentar lagi umurnya 17 tahun teman-teman. Yo, jadi saya tuh ya malu, harap dimaklumi kalau pakaian saya yo kayak gini aja ya, mohon dimaklumi. Nah, ini pertanyaan Mbak Reni, sesekali berkunjung ke negara suami, Bu Aisyah. Ajenge ganti napa? Oh nggih. Sesekali berkunjung ke negara suami. Nah, padahal sudah pernah saya jawab ya, mungkin mbaknya ini apa itu namanya, follower saya yang baru teman-teman ya. Saya sudah 6 atau 7 kali ya berkunjung ke negara suami.
saya dan suami itu belum planning ya kapan kita ke Swiss lagi, karena ada temen ya, beberapa temen mau dari Swiss mau ke sini teman-teman ya. Nggak tahulah 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, kita masih belum tahu ya. Mbak Reni punya anak enggak sama Pak Joko? Kalaupun punya anak, kenapa tidak pernah dikasih lihat gitu ya? Nah, ini jawaban juga sudah pernah saya jawab. Saya dan suami, kita sudah sepakat tidak punya anak teman-teman, karena saya itu sudah tua ya, umur 42 itu bukan umur yang muda kalau buat saya. Dan total anak kita itu 3, jadi anak 3 wis cukup teman-teman. Ada cowok 2, ada cewek 1, jadi udah cukup ya. Terus ini, Mbak Reni, Pak Joko kan doyan pedes. Coba Mbak bon cabe level 30 dicoba sama Mbak Ren sama Pak Joko, gimana reaksinya? Trims, siap sayang ya. Ada nggak yang level 50? Sekalian ngerjain suami maksudnya ya, nanti ya, ditunggu aja ya, sabar ya teman-teman ya, karena harus satu-satu. Oke, ini yang bertanya Mbak Reni, Bu Aisyah Ponorogonya mana? Nanti kita jawab di belakang ya teman-teman ya, bareng-bareng gitu ya. Ponorogonya mana? Terus salam buat Bu Aisyah, Maksun, Pak Api, siap ya, terima kasih banyak. Sudah berapa lama Pak Api di tempat Mbak Reni? Oke, siap. Jadi dulu itu sebelum saya tinggal di sini itu ada juga tukang kebun teman-teman ya, tapi bukan Pak Api. Waktu itu ada tukang kebun. Saya cuma gajinya itu setiap hari gitu. Jadi kalau dia datang gitu aja saya gaji teman-teman. Jadi bukan bulanan, karena waktu itu saya juga belum tinggal di sini. Jadi kalau saya ada penting ataupun ada sesuatu yang memang saya membutuhkan Bapak itu, saya telepon, Pak, minta tolong ya besok ke kebun gitu teman-teman. Nah, oke, jadi berapa tahun nanti kita jawab. Terima kasih banyak, matur nuwun buat semuanya yang sudah mendukung channelnya Reni Wongdeso, yang sudah nyempetin menonton video-video saya. Dan videonya kita sambung di belakang. Oke teman-teman, tim di luwe sudah kumpul. Cuma Pak Apik masih lapar, masih bikin mie teman-teman ya. Nah oke, pertanyaan buat Maksun. Maksun kok sekarang tidur di rumahnya Bu Reni? Dijawab ora, Mak? Ya, karena anaknya saya pulang di Bondowoso. Tidur rumahnya nduk lagi. Ndak ada temannya di rumah. Nah, sendirian. Ya, Maksun tidur di sini dikarenakan anaknya itu pulang ke Bondowoso. Jadi di rumah itu nggak ada temannya. Ya, rumahnya ngontrak, sudah habis kontrakannya. Jadi pulang ke rumahnya nduk lagi. Tidur di sini, teman-teman. Malah rame loh, guys, ya. Ya, Maksun ya. Nah, Banyuwangi nggak punya rumah. Maksun di Banyuwangi nggak punya rumah teman-teman, jadi di sini tuh cuma ngontrak ya. Oke, terus ini pertanyaan buat Bu Aisyah. Bu Aisyah itu Ponorogonya mana? Saya juga dari Ponorogo. Salam buat Bu Aisyah, Maksun, sama Pak Apik juga, buat Mbak Reni sekeluarga. Sehat-sehat selalu, terima kasih. Bu Aisyah Ponorogo. Terima kasih, waalaikumsalam. Dari Ponorogo, Gandu, Melarak, Ponorogo. Persisnya di belakang Pondok Gontor 1. Pondok Gontor 1? Ya. Nah, pasti kenal lah ya Pondok Gontor itu. Maksun kok semakin adu tuh Maksun? Ketok separuh. Nah, ngono kan ayu Maksun malah ayu. Yes. Okay. Marek semir. Arek dadi wong Londo sedirut, saiki dadi wong Jawa maneh. Shalom Kak Reni, ceritain dong Kak Reni di mana ketemu Maksun, Mbak Sus, Pak Api pertama kali, terus sesekali ajak mereka nge-mall. Kak pasti seru, siap. Nah ini masih cari waktu yang tepat nge-mallnya teman-teman ya. Tenang, nanti tak ajak nge-mall, tenang aja. Yes. Oke, pertama kali kenal, ini pertama dari Pak Api dulu aja teman-teman ya. Jadi pertama kali kenal Pak Api itu sebenarnya Pak Api dulu itu sudah kerja di Pak Hardi ya Pak ya? Ya. Orangnya si luwe guys. Si luwe.
Pak Api masih lapar, saya golek apa masak mie. Nah, jadi kenalnya itu Pak Api itu dulu ya itu dari Pak Hardi jaga malam karena di sini kan ada barang-barang gitu teman-teman ya. Terus dari situ akhirnya Pak Api tak mintain tolong kerja di sini. Tapi kalau sekarang kan Pak Api bukan jaga malam karena tuwek guys, mesakne lak melek bengi. Jadi Pak Api iku bagiane apa kuwi jenenge? Kebun. Bagiane kebun. Lah kok nganu pilek ngono suarane nek kene. Jadi Pak Api itu bagiannya kebun sekarang teman-teman. Nah itu. Jadi kalau kenal Mbak Sus gimana pertama kalinya karena Mbak Sus itu anaknya Pak Api. Bener apa Pak? Ya betul. Terus kalau kenal Mak Sun itu, Mak Sun kenalnya piye awake dhewe sik? Yo. Dari Pak Asri ya? Pegawaian keren Iya. cari kerjaan yang bawa itu ya Mbak Eli sama Pak Asri. Sebenarnya dulu pernah aku jawab sih kayaknya udah lama ya. Ya, kalau Mak Sun itu dulu kenalnya itu dikenalin sama Pak Sapam ya. Istrinya Pak Sapam. Masih saudaranya Mak Sun. Mak Sun tuh cari kerjaan teman-teman ya. Karena Mak Sun kan tinggalnya di situ Bondo ya Mak ya. Terus pulang ke Banyuwangi sini cari kerjaan. Tapi aslinya saya Banyuwangi Gelagah di belakangnya Koramil. Oh, aslinya Banyuwangi Gelagah belakangnya Koramil. Cuma sudah pindah ke Bondowoso. Mulai kecil di Bondowoso ikut bule. Mulai kecil pindah ke Bondowoso ikut bule. Oke. Punya orang tua, ibunya meninggal. Enggak punya orang tua, ibunya meninggal. Yo guys, jadi ojo maksud ojo dibully loh guys ya. Dosa. Maksud ini dari kecil wis apa jenenge? Yatim nggih, yatim. Yatim nek mak. Apa? Yatim piatu. Iya enggak duwe mak, gak duwe bapak. Enggak punya mak, enggak punya bapak ya teman-teman ya. Terus kok bisa kenal Bu Aisyah gimana? Oh, kalau Bu Aisyah itu dikenalin Mbak Heni ya. Kalau Bu Aisyah itu kenalnya dari Mbak Heni teman-teman. Jadi kalau kalian lihat videoku Mbak Heni itu kerja di warung ya, masak. Nah, Bu Aisyah ini jaga ibuku ya, gitu ceritanya. Terus apa meneh iki sik? Sudah kerja berapa tahun Pak Api di tempatnya Mbak Reni? Berapa tahun, Pak? 2 tahun ya? 2 tahun lebih. Iya, 2 tahun lebih sampean, Pak. Iya, 2 tahun. Pertama Pak Api. Pak Api lebih malah no. Iya. Nah, aku 2 tahun. Iya. Jadi yang pertama kali kerja di rumah saya ini Pak Api. Pak Api itu sudah kerja 2 tahun lebih. Mak Sun yang kedua masuk. Mak Sun 2 tahun ya Mak Sun? 2 tahun. Habis itu Mbak Sus. Mbak Sus berapa tahun Mbak Sus? Mbak Sus sudah 1 tahun lebih. Terus Bu Aisyah. Bu Aisyah berapa? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan, 7 bulan. 7. Bu Aisyah 7 bulan. Jadi Bu Aisyah ini masih baru teman-teman. Nah, ini cerita sedikit. Bu Aisyah itu kan gaul guys ya, sering baca komen. Malah kapan hari itu ada haters. Aku tuh nggak tahu sebenarnya. Katanya, "Bu, itu lo rame opo komen." Hati-hati kalian kalau baca, kalau komen hati-hati karena Bu Aisyah ini pinter. Bisa. Ibu Farah yang sing komen. Halo Mbak Aisyah, Mbak Sun, Pak Api. Oh, Farah. Enggak sing julit-julit iku lho, Bu. Julit niku Sama Bu? Moksun. maksum sinten. Jadi Bu Aisyah ini sering banget baca-baca komen teman-teman. Kalau aku kadang malah enggak. Jadi kalau ada komen-komen julid itu malah Bu Aisyah kadang cerita, itu loh Bu rame gitu. Kadang sih aku nggak tahu gitu. Kalau Bu Aisyah ini baca. Jadi komen baik juga dibaca, komen julid juga dibaca. Ya Bu? Jadi dibaca. Pak Api baca komen apa ora? Wah, Pak Api baca komen di belakang. Baca. Komen apa? Tomat, lombok, kacang, singkong. Wah, banyak komennya Pak. Yes. Inceng-inceng apa? Oke kesayangan, videonya sampai di sini dulu. Semoga jawaban-jawaban kita bisa membuat kalian senang. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya jawab, saya minta maaf. Mungkin suatu saat nanti kita jawab lagi. Dan buat teman-teman yang bertanya, ya harus ditonton biar tahu jawabannya. Jangan cuma tanya dan komen gak ditonton, ya podo ae rek. Karena ada beberapa pertanyaan yang sama dan saya juga sudah pernah jawab sebelumnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Tim Wedilue tek 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 tek.
Mak Sun, Bu Aisyah, Pak Api, Mbak Sus di belakang guys. Dan terima kasih juga buat kesayangan Reni Wong Deso yang jauh di sana dekat di hati. Jangan lupa bahagia dan bersyukur karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye bye. Bye. Jadi buat teman-teman yang bertanya, Mbak Reni tuh ngeri banget ya nggak dikasih pintu atau pagar ya teman-teman. Emang sengaja nggak kita kasih karena dari situ suami ataupun teman-teman anak-anak itu loncat ke kolam renang sini teman-teman langsung ya. Jadi kalau nanti kita kasih pintu tuh ribet banget ya. Paham kan di sini kenapa nggak kita kasih pintu? Mendeli gila mak.